Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita sama-sama membacakan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun di masa pandemi Covid-19. Selanjutnya yaitu adalah absensi. Silahkan untuk absensi komen di kolom komentar. Berikutnya yaitu siapkan alat tulis untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai materi gaya magnetik. Nah, apa itu gaya magnetik atau gaya Lorentz? Silahkan komen di kolom komentar. Kemudian, kira-kira nih, apa aja sih penerapan gaya magnetik dalam kehidupan sehari-hari? Maka dari itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Siswa dapat menentukan contoh penerapan gaya magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, siswa dapat melakukan percobaan membuat motor listrik sederhana. Coba, apa itu motor listrik dan bagaimana prinsip kerjanya? Untuk itu, silahkan membentuk menjadi 5 kelompok secara acak dan kerjakan lembar kerja siswa yang ada pada tautan di deskripsi video ini. Langsung saja kita ke materi pembelajaran. Penerapan gaya magnetik. Berikut ini adalah beberapa penerapan gaya magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, penerapan gaya magnetik itu banyak. Ada bel listrik, ada relay, ada pesawat telepon. Namun, yang akan kita bahas pada pertemuan ini hanya ada 6 saja, yaitu pengeras suara, galvanometer, motor listrik, kereta maglev, siklotron, dan spektrometer massa. Nah, ini apa? Ini adalah pengeras suara yang biasanya ada di menara masjid atau bisa juga di sekolah. Nah, prinsip kerja daripada pengeras suara ini adalah suatu medan magnetik akan mengerjakan sebuah gaya pada kawat berarus. Untuk lebih jelasnya, ini dia. Ini adalah gambar daripada pengeras suara. Di sini ada sinyal listrik, dan di sini adalah magnetnya. Sedangkan ini adalah kerucut. Jadi kalau ini itu kumparan suara. Kemudian ini adalah magnet permanennya simpan di sini. Ini adalah kerucut untuk keluarnya suara. Selanjutnya ada galvanometer. Apa sih galvanometer itu? Nah, galvanometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik yang sangat kecil. Jadi kalau misalnya kita mengukur dengan amperemeter tidak terdeteksi, maka caranya adalah menggunakan galvanometer. Ini adalah bagian-bagian daripada galvanometer. Ini ada jarum penunjuknya. Ini ada skalanya, skala. Sini ada magnet selatan, ini magnet utara. Nah, biasanya galvanometer itu digunakan untuk praktikum jembatan Whetstone. Sebenarnya ini alat jembatan Whetstone-nya sangat panjang ya, karena ini gambarnya terpotong. Berikutnya ada motor listrik, atau yang sering kita bilang namanya adalah dinamo.
Apa sih motor listrik itu? Jadi motor listrik itu adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Di mana gerakannya? Gerakannya itu adalah berputar di bagian ini. Nah, prinsip kerjanya ini sama saja dengan prinsip kerja galvanometer. Berikutnya adalah kereta maglev. Nah, kereta ini adalah panjangan dari magnetically levitate trains, atau dalam bahasa Indonesia adalah yaitu kereta api levitasi magnetik. Kereta ini adalah jenis kereta api yang mengambang secara magnetik. Keren banget kan keretanya bisa mengambang? Seperti namanya, prinsip dari kereta api ini adalah memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sehingga mengambang. Tidak menyentuh rel sehingga gaya gesek dapat dikurangi. Kalau gaya geseknya dapat dikurangi, maka kecepatannya pun sangat cepat. Kereta ini mampu melaju dengan kecepatan sampai 600 km per jam, jauh lebih cepat dari kereta biasa. Nah, beberapa negara yang telah mengembangkan kereta api jenis ini adalah Tiongkok, Jepang, Prancis, Amerika, dan Jerman. Dikarenakan mahalnya pembuatan rel magnetik di dunia pada tahun 2015, hanya ada 2 jalur maglev yang dibuka untuk transportasi umum, yaitu di Shanghai Transrapid di Tiongkok dan di Linimo, Jepang. Selanjutnya yaitu ada siklotron. Apa sih siklotron? Siklotron itu adalah alat yang digunakan untuk mempercepat gerakan partikel, baik itu proton, elektron, maupun neutrons, dan juga partikel-partikel lainnya. Ini adalah alat siklotron milik Indonesia, yaitu Siemens 11 CS30. Nah, siklotron ini adalah terdiri dari 2 ruang semi silinder ini yang ditempatkan dalam medan magnet. Siklotron ini juga digunakan dalam bidang kedokteran nuklir untuk menghasilkan beberapa radioisotop. Ini adalah beberapa persamaan daripada siklotron. Partikel bermuatan yang bergerak dengan kecepatan v tegak lurus terhadap medan magnetik B, menempuh lintasan melingkar dengan jari-jari R. Maka gaya sentripetal penyebab gerak melingkar berasal dari gaya Lorentz, sehingga diperoleh persamaan ini. Jadi Fm ini adalah gaya daripada gerak melingkarnya, yaitu adalah massa dikali V kuadrat per R, yaitu adalah gaya sentripetal, akan sama dengan gaya Lorentz-nya, atau I dikali V dikali B. Maka kecepatannya adalah I dikali B dikali R per M. Selanjutnya adalah spektrometer massa. Spektrometer massa adalah alat yang digunakan untuk memisahkan ion-ion, baik itu atom-atom bermuatan atau molekul-molekul, berdasarkan massanya dan mengukur massa tiap-tiap jenis ion. Nah, meskipun pada awalnya spektrometer massa digunakan untuk mengukur massa atom-atom dari hasil reaksi-reaksi nuklir. Spektrometer saat ini banyak digunakan oleh peneliti dalam banyak bidang, yaitu sains dan bidang kedokteran, untuk mengidentifikasi jenis dan konsentrasi atom atau molekul yang ada dalam sebuah sampel penelitian. Ini ada contoh soal. Contoh soalnya adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan beberapa radioisotop
yang digunakan dalam bidang kedokteran nuklir di rumah sakit adalah, jawabannya yaitu adalah B, siklotrol. Jangan lupa kerjakan lembar kerja siswa yang telah ditugaskan secara berkelompok, kemudian nanti dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.